Kakek 74 tahun di Pacitan beri mahar cek Rp 3 miliar ternyata palsu. Wow. Oh ini pas pengeluarin mas kawin. Nggak ketemu. Emang beda teman-teman kalau cek 3 miliar itu kalau mau ngeluarin dari kantong tuh berat. Susah dia dari tadi menyambut guys. Tuh sampai yang ngodok siapa nih? Oh dapet tuh gampang. Itu gampang. Kita nobatkan Pak Tarman sebagai laki-laki tua paling jenius di muka bumi. Bisa-bisanya nikahin anak orang berumur 25 tahun pakai duit hasil gade mobil rental. Terus maharnya cek senilai 3 miliar. Tapi setelah dicek ya ternyata ceknya cek kosong alias palsu. Jadi ada beberapa momen di mana saat Pak Tarman ngelirik uang cek 3 miliar seperti takut ketahuan gitu. Ada momen juga. Iya ya. Itu sebenarnya cuma sopir bis. Sopir bis. Kita juga kaget dapat uang 3 miliar dari mana gitu loh. Oke. Ini kan cerita terakhir dia di penjara. Uang maharnya memang benar 3M itu ya, Bu? Ya 3M berupa cek. Hah? Mempelai di mana, Bu, sekarang, Bu? Sekarang di Purwantoro. Oh, di Purwantoro. Iya, di tempat kos saya yang jualan itu. Kos. Sekarang mempelainya ada di tempat kos. Kan 3 miliar, Bu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membaheno. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman tuh selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Teman-teman, kita mau ngebahas yang lagi viral. Ada seorang bapak-bapak berumur, gue nggak bilang tua ya. Ngomong gini ya. Tapi memang udah tua sih. Nikahin gadis umur 25. Dia ngasih mahar atau mas kawin pakai cek senilai 3 miliar. Wow. Pokoknya cowok-cowok yang mukanya mirip Jeffrey Nicole kayak Bruno Mars kayak. Apapun kalian minggir sama bapak yang satu ini ya. Kenapa? Ini viral banget soalnya. Tapi ada isu isi ceknya itu kosong. Ini gimana ceritanya? Tapi kita nggak mau berspekulasi yang tidak-tidak. Kita lihat dulu kebenarannya seperti apa. Langsung aja teman-teman ya. Kita menuju TKP and play. Kakek 74 tahun. 74 berarti udah kakek bener. Kalau tua masih mending, berarti ini kakek, berarti di atas tua gitu ya. Maaf ya. Kan kakek di sini judulnya nih. Ini dari Inews. Inews itu berarti kan media besar ya. Kakek 74 tahun di Pacitan beri mahar cek Rp 3 miliar ternyata palsu. Wow. Kabur bawa motor mertua. Dan cek senilai 3 miliar rupiah. Wow. Saudara bayar tunai. Saya terima ninggahnya Sela Arika Nikahnya binti Arif Supriyati. Oke. Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. 3 miliar. Pulang kali ya. Percuma muka lu ganteng kayak gimana juga percuma, nggak ada artinya lu muka lu ganteng. Iya. Oke, kita dengerin. 4 tahun asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Sela Arika 24 tahun gadis dari Dusun Sidodadi, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Gimana nggak viral? Mahar yang diberikan mempelai pria bernilai fantastis. 3 miliar. Cek senilai 3 miliar rupiah, seperangkat alat sholat dan sebuah mobil mewah. Namun di balik kemewahan yang sempat disorot media, pernikahan tersebut justru berakhir tragis dan memalukan. Cek mahar yang diberikan ternyata palsu dan sang mempelai pria dilaporkan kabur sambil membawa motor milik keluarga mempelai perempuan. 3 miliar cek ngasih buat mas kawin, bawa kabur motor. Ya udah Bu mertua ikhlasin aja sih, bener gak ya? Ini 3 miliar loh bisa beli 100 motor ya kan? Tapi katanya ceknya kosong, yang bener yang mana ini? Tarman datang mengendarai 2 mobil mewah, Toyota Camry dan Avanza yang diklaim miliknya.
Toyota Namun Camry. setelah ditelusuri, kedua mobil itu ternyata hanya mobil sewaan. Semua kemewahan ternyata hanya rekayasa untuk menipu kepercayaan keluarga mempelai perempuan. Keluarga Sheila mengungkapkan bahwa mereka kini mengalami tekanan mental dan menutup diri setelah mengetahui kenyataan bahwa pria yang dinikahi bukanlah sosok kaya seperti yang diklaim. Apalagi ternyata semua biaya pernikahan sekaligus uang Rp100.000 yang diberikan ke setiap tamu semuanya dari keluarga mempelai perempuan. Keluarga Kok bisa gitu sih Pak Tarman? Ini gimana sih Pak Tarman ini? juga menyesal karena peringatan dari tetangga dan kerabat diabaikan. Hingga kini lokasi Tarman belum diketahui dan pihak keluarga Sheila masih menunggu langkah hukum selanjutnya. Apa nih? Oh ini pas ngeluarin mas kawin. Nggak ketemu. Kaget. Enggak, bentar. Pak Tarman ini mungkin mau ngambil cek itu kan selembar gitu. Susah ya gitu Mas. Emang beda teman-teman kalau cek 3 miliar itu kalau mau ngeluarin dari kantong itu berat. Salah satunya mau ngambil di jas aja di kantong itu sampai minta bantuan orang lain. Luar biasa, beda emang 3 miliar itu. Ceknya berat banget gitu ya. Susah dia dari tadi menyambut guys. Tuh, sampai yang ngodok siapa nih? Oh, dapet tuh gampang. Itu gampang. Susah banget tadi ngerogoh gak kena. Jangan-jangan takut salah ngambil kali. Dimasukin lagi. I love you. Emang beda aura lelaki banget coy. Iya gue juga pengen. Wah. Oke. Ngasih amplop dulu guys, sodako. Gila keren. Gila ya, emang beda ya kan kalau dapat mas kawin 3 miliar dari menantu sang mertua ya kan, bagi-bagi atau pihak keluarga dari cowok ya kan, keluarga Pak Tarman. Mungkin maaf ya teman-teman ya, ini bagi-bagi. Keren. 3M adalah melumah, mengkurep, apa ini bacanya? Minggat. Kita nobatkan Pak Tarman sebagai laki-laki tua paling jenius di muka bumi. Bisa-bisanya nikahin anak orang berumur 25 tahun pakai duit hasil gade mobil rental. Terus maharnya cek senilai 3 miliar. Tapi setelah dicek ya ternyata ceknya cek kosong alias palsu. Jadi satu hari setelah nikah si Pak Tarman ini minjem motor istrinya buat pergi keluar. Ternyata nggak balik-balik. Nah si Pak Tarman ini kabarnya ninggalin satu mobil. Dan ternyata itu mobil rental yang tadi yang udah digadein buat biaya nikah. Yang jenius apa coba ini kakek-kakek? Emang di luar nalar kalau udah kakek-kakek birahi. Mari kita nobatkan Pak Tarman. Kakek-kakek birahi. Lu jangan gitu bang. Lu aja belum tentu bisa kayak dia bang. Lu 25 loh umurnya, yang cewek keren loh. Asli loh, dia memang aura laki banget loh dia. Siapa sih yang gak tergiur dengan mahar MM-an gitu? Dia aja yang gadis denok demplon. Mau apalagi gue janda. Tapi pertanyaannya itu ternyata ceknya itu palsu. Hah? Kan palsu, yang bener sih. Aduh, itu tuh udah dicelup atau belum ya Allah? Kabarnya sih udah. Gue di sini nggak ngebahas duitnya. Ini bahasa celupnya. Seandainya ya, ini kalau misal terjadi ya, kita kan masih menelusuri nih. Seandainya kalau misalnya cek itu adalah palsu atau tidak benar, 3 miliar, kan paginya kan pergi pinjam motor mertua katanya kan gitu. Nggak balik-balik katanya ini kita belum lagi mencari tahu ya teman-teman. Terus yang jadi pertanyaan netizen termasuk Simba ini, tragis banget gitu kalau misalnya udah dicelup terus ceknya itu nggak ada uang. Soalnya kan kejadian yang kaburnya itu mungkin si ceweknya itu mau mencairkan itu, ternyata dia mikir-mikir dan ternyata dia langsung kabur membawa motornya si cewek tersebut, dan ternyata mobil sebagai mahar itu yang Camry itu ternyata dia rentalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cacan
berita terdar der dor. Oke. Pokok waduh do iki dikiyir. Sogok keri sogok. Tarman. Oh Tarman kowe dukunmu ngendi man ke aku warai. Warisono ilmumu man Tarman. Tarman iki bari cikiwir sogok keri malah minggat iki piye? Iki tak kayak info kowe cah ya. Piye. Roh iki cara tak dudoi. Tak kayak ngerti iki sing lagi booming viral saantero jagat raya. Pokoknya ngendi dunia alam, dunia gaib, dunia barzah ya. Iki sing lagi viral iki lho. 3 miliar cah. Lah kuwi diadai toples kayak wakeh to kuwi duwite ya to. Kayak emas kawin batin aku ndekne pas lewat beranda ya to cah ya. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan cek nominal 3 miliar dhuwur. Tapi keder saitel-itel ku ta. Tenan, pokok keder. Bayuh mikire ya, iki mikire iki mbake sing wayu blongo-blongo kok walah iki ngerti dhewe ta iki. Fotone mbake dengan semel dan dengan harapan iso pensiun dini cah. Maksud iki ngene lho. Kuwi kan posisi Tarman lak 72 tahun to ta. Ya jenenge mbake iki ya realistis ah. Mbake iki ya mikire kan ya wis entuk manuk-manuk kisut ra apa-apa. Ya toh manuk-manuk kisut rada badek lah. Waduh, burung-burung kisut itu kan bahasa Jawa ya. Sunda kisut juga merungkut gitu ya. Burung merungkut gitu bang. Nggak apa-apa lah gitu ya. Burung-burung kesut juga gitu ya. Penting kan 3M gitu ya. Sidik ra masalah, sing penting 3M pensiun dini. Jadi 7 dilungkal lak bongko ya toh. Mati-matian nek wis duwe dhuwit kan ya aman ya. Duwe tabungan 3 miliar kan nek urip ning Pacitan iki mesti yo iso seumur hidup ngono maksudku yo. Iya bener. Soalnya iki jek menikmati hidup dengan kekayaan yang melimpah ngono to mikire. 3M. Dicap kobel iki ning video niki ngguyu cah. Mereka kan lega maplong alhamdulillah di pensiunan kan ngono. Lah kok jebole cah. Piye? Lho kok jaran iki Tarman tanggung jawab man kowe. Apa? Lah iki Tarman iki tah ceritane bar diogrok-ogrok keri-keri ya to. Dek bar sogok-sogok keri-keri kuwi dadi bar nyicipi nyicip anjir. Bar nyicipi apa mbake kuwi mencah bojone ya sah ya to ya. Lah mbake kuwi bar dicicipi terus Tarman bengine minggat cah. Krungu-krungu kuwi bener apa ora? Kuwi jare tamu undangan kuwi lho cah. Umume lak wong nyumbang wong becek lak entuk ngkei dhuwit lah cah. Lah kuwi malah dikei dhuwit lho cah bayangno. Iya nono ngene videone. Ngono nggawa mobil kuwi mobil rental. Lah rentale kuwi digadekno. Lah hasil gaden kuwi nggo nyangon-nyangoni tamu undangan ben ketok ngono lho cah. Maksudnya lah kok pada umumnya kan kalau orang kondangan itu kan yang ngamplop itu kan tamu ke kita tuh, ke yang punya hajat. Di amplop gitu kan dimasukin gitu kan. Rata-rata kan gitu. Kalau ini enggak. Ya, Pak Tarman ini ngebagi-bagi uang ke tamu undangan. 100.000 satu orang. Cuman problemnya adalah duitnya itu dari hasil gade mobil gitu memang ya. Aduh, Tarman. Untung bukan Tarmin, kakak gua tuh Tarmin. Aduh, lanjut dore cah. Iki jebulane lah bersogrok-sogrok keri-keri memang Tarman minggat aduh. Aduh, minggat. Wes kacau ki mbake kena mental saiki. Genah. Masalah iki nanggung Wirangisin bolo. Nanggung Wirangisin wisin. Lah masalah mbake kan jenenge sapa? Cara jenenge apa iki Sukiyem apa jenenge cara mono ki sapa Tarwiyem apa jenenge Tarwiyah wis. Tarwiyah. Oke, Tarwiyah udah. Oh ya, apa jenenge kuwi mbake wi cara monone lho ki. Tarwiyah ki sapa? Tarwiyah ki lho rondone sapa? Bekase Tarman. Lah Tarman ki tuwek kisut. Iya dek sing rada langu kuwi men. Aduh ki piye cah makane to cah. Jane wong wedok ki ya bener realistis oleh cah tapi mbok yo sing pengalaman ngono lho ya. Jenenge cek ki 3 miliar ki minimal kowe sok neh ngono ki nek entuk mas kawin berupa kertas kuwi cairno sik cah golek amane. Ben mengko gak senasib mengenaskan koyo mbake iki lho cah. Maksudnya kata Bang ini bolehlah materialistis tapi yang lebih realistis. Kalau bisa pada saat memang bener-bener mau ngasih cek ya sebelum nikah gitu, dicairin dulu.
kejadian kayak gini katanya gitu. Lain ini mah aku mau nanya, iya gitu ini yang maharnya 3M kan sekarang teh katanya maharnya teh palsu, terus si cowoknya kabur, lama udah kabur teh kendaraan si ceweknya dibawa, terus katanya teh nyak itu udah diiclik. Lain gitu lain ini mah kalau iya teh. Oh berarti kalau Sunda mah iclik gitu ya, kalau bahasa Jawa mah nyicip gitu. Kalau bahasa Banten Noel. Udah diiclip, udah Noel, pergi gitu mbak. Tarman memang. Nggak ada lawan Tarman ini ya. Aduh, menang banyak iya si aki-aki teh ya. Udah mah dapet ceweknya, dapet motor katanya kan, terus kayak dapet duit juga. Terus menikah pikiran dehnya. Nipu-nipu modelan begini. Terus ya ini mah buat cewek-cewek nanti mah gerak kalian ya kalau misalnya nikah terus dikasihnya cek teh lain nggak bolehnya kan kudu ada bukti deh, kudu ada bentuk fisiknya nggak sih kalau mas kawin teh. Iya makanya cairin dulu. Aku mah kalau dikasih 3M teh duitnya dijejarin gitu 3M. Udahlah nanti mah ya kalau misalnya ditawarin mas kawinnya mau apa, bilang aja gitu mau emas 24 karat bentuk kodok Juma gitu, seharga 3M. Jadi kayak bisa secepat itu mau gitu. Mungkin gara-gara TikTok juga ini ya, gara-gara yang kemarin ada juga yang nikah sama kakek-kakek juga yang dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, terus langsung cerai lagi. Siga nama si tetehnya teh mau ikutan kayak gitu. Oh. Bukan ini mah ya bukan nyalahin pihak ceweknya. Drama maksudnya, ya kan? Udah dapat 3 miliar udah cerai gitu, nikah lagi gitu, teh ya. Oh, itu yang drama-drama yang di TikTok itu kayaknya suka nonton kayak gitu. Tapi bisa jadi inspirasi sih ya. Udah ada gimana namanya juga musibah gitu. Aku mah malah kasihan ya ke si teteh itunya. Cuman ini mah ya girls udahlah. Yuk kerja lagi kerja. Jangan banyak ngahalu. Iya, jangan banyak mimpi, jangan banyak ngahalu, udah kerja. Mau cari duit tuh yang realistis lah ya. Aku ngaku bangsat emang ya. Cek 3M bohong anjing. Makanya ya kita jadi perempuan sekarang harus pintar ya. Mata kontolan gak apa-apa guys. Mata kontolan gak apa-apa ya. Hoi, ngomong asal aja. Coba ulang yang lebih kenceng, saya play mundur. Coba ulang sampai denger. Guys, mata kontolan gak apa-apa ya. Kalau digituin gak sakit-sakit banget. Ini udah akun jelek buat tanah nipu pula bangsat. Viral, seorang kakek 74 tahun menikahi gadis 24 tahun dengan mahar 3 miliar, tapi ternyata ceknya palsu. Aku nggak tahu harus bahagia atau sedih. Sedih sih, kasihan gadisnya setelah dinikahi diisi kiwir lalu ditinggal. 3M melebu, metu, konsrot. Enggak, maksudnya melarikan diri. Melayu. Bahagia sih karena kapok wanita-wanita matre seperti Sela ini diberikan pelajaran. Laki-lakinya usia 74 tahun, namanya Tarman. Sela ini usia 24 tahun, asal Pacitan, Jawa Timur. Menikah karena iming-iming duit 3 miliar. Terus orang yang datang itu tidak boleh ngasih amplop. Kalau gue sih menegaskan di sini teman-teman ya, cewek materialistis menurut gue itu harus. Di sini bukan gue ngebelain cewek ya, artinya gini, cewek itu, kalau nggak ada duit pusing. Tapi yang realistis lah gitu ya. 100 ribuan katanya. Itu makan matri tuh pelajaran bagi cewek-cewek di luaran sana. Kalau melihat cowok ada yang mau nikahi, jangan melihat harta. Kalau gini gimana? Udah tua, udah bau tanah, mau diici kiwir, gimana ciumnya ya? Aduh bau. Terus sekarang ditinggal, tahu rasa kau. Gimana ya? Kira-kira kakek-kakek itu yang bau tanah itu sempat menyentuh, sempat ici kiwir sama Sela apa enggak ya? Coba dijawab. Siapa tahu Sela di sini juga nonton. Sempat diici kiwir enggak kamu? Makanya melihat cowok itu jangan memandang harta, pandang fisiknya, pandang hatinya. Enggak, aduh,
Mbah-mbah kapok ditipu kau, pelajaran untuk yang lain. Viral, pernikahan dengan cek 3 miliar, ternyata ceknya palsu. Begini kronologinya. Jadi menurut keterangan kerabat korban, wanita ini, pihak wanita, itu orang kaya sebenarnya. Nah, jadi yang melaksanakan pernikahan itu dari pihak wanitanya, mau dari makanannya, pestanya, segala macamnya, dari pihak wanita. Sampai-sampai warga ini nggak perlu ngasih amplop. Karena dari pengantin mempelainya inilah yang memberikan uang 100.000 per warga dari uang dapur itu senilai 50 juta. Masalahnya muncul setelah pernikahan 1 hari, ketahuan bahwa ceknya itu palsu dan uangnya nggak bisa dicairin. Nah, setelah ketahuan, Pak Tarman itu malah maling motornya mempelai wanita ini, kabur dia, meninggalkan mobilnya. Dan setelah dicek, rupanya mobil itu mobil rental dan udah digadaikan senilai 50 juta untuk uang dapur itu. Yang dibagikan ke warga 100.000 per orang. Dan Pak Tarman ini rupanya adalah mantan narapidana. Dan banyak kasus penipuan yang telah dilakukannya. Pak Tarman juga pernah menikah dengan tetangganya ini. Terus Pak Tarman itu juga banyak bisnis gelapnya, bisnis samurai, bisnis investasi fiktif, lain-lain dan sebagainya. Ada beberapa momen di mana saat Pak Tarman ngelirik uang cek 3 miliar, seperti takut ketahuan gitu. Ada momen juga. Iya ya. Pandangan Pak Tarman sudah kelihatan pada saat nikah. Lirik uang cek 3 miliar seperti takut ketahuan gitu. Ada momen juga di mana Pak Tarman tuh tersenyum, seperti tersenyum puas, kayak berhasil mengelabui dan memikirkan caranya gimana kabur gitu. Ini nih. Dan buat wanita di luar sana, hati-hati, jangan sampai tergiur dengan mahar yang besar. Cek dulu background, bibit, bebet dan bobotnya. Viral. Kita mau coba cari narasumber yang mungkin lebih mendekati ya ke pihak-pihak keluarga. Kita akan coba cari, teman-teman. A few moments later. Ini katanya sih ada kayak semacam ada hubungan keluarga gitu, teman, atau mungkin bisa dibilang tetangga gitu ya. Kita akan coba dengarkan kira-kira seperti apa. Gimana Mbak Dwi? Jadi si Tarman ini mantan besan saya. T aja ya, T. Nah, si T ini mantan besan saya. Jadi kakak saya tuh nikah sama si T ini, adiknya si T. Kakaknya sampean nikah sama adik T. Jadi ipar saya ya. Oh ya, ipar. Mari masih masuk kategori saudara dong ya. Oh, ini seru nih. Ini udah mulai nih. Kita udah hampir mendekati pihak keluarga dari Pak Tarman berarti ya. Nanti habis ini kita akan coba cari dari pihak keluarga cewek kira-kira seperti apa ya. Oke. Jadi kronologinya itu tahun 2017 itu ada kasus samurai, penipuan samurai ya. Mungkin korbannya Mas Den ini ya, mungkin ya. Saya karena posisi saya saat itu lagi di Kalimantan kalau nggak salah. Terus salam kenal gue kagem Mas Den. Siap-siap Mbak Dwi. Jadi dia itu rumahnya aslinya. Mas Den ini maksudnya orang yang pernah tertipu dalam dunia bisnis bersama Pak Tarman berarti. Ada orangnya juga. Oke, dipertemukan nih antara keluarga, mantan keluarga ya, bekas adik ipar mungkin larinya dari Pak Tarman dan juga Mas Den, salah satu korban dalam tanda kutip penipuan kasus bisnis samurai. Oke, ini seru nih. Kita sudah mendekati dari pihak Tarman. Duren Jatiroto Wonogiri. Dia aslinya Duren Jatiwonogiri. Aku boleh nggak usah on cam ya? Boleh ya? Kan sudah tahu muka saya. Saya nggak usah on cam ya. Jadi dia ngakunya tadi itu sebenarnya cuma sopir bis. Sopir bis nggak tahu apa ya, lupa aku pokoknya. Gunung Mulia Mbak, Gunung Mulia ya. Ya pokoknya iya Gunung Mulia. Dia tuh supir, maksudnya supir bis. Weleh Tarman. Gacor emang Tarman ini ya. Intinya Mas, dari keluarganya Nek almarhum bapaknya itu kula Duren Jatiroto. Dia asli tetangga saya satu RT. Satu RT. Dan saya besannya. Besan, Kita tadi satu keluarga kaget nggih, intinya kaget. Kagetnya itu kok tiba-tiba muncul dengan berita seviral ini. Kita juga kaget dapat uang 3 miliar dari mana gitu loh.
Sebentar. Teman-teman yang di bawah silahkan kalau mau screen record ya suaranya ini silahkan. Oke, lanjut. Niku intinya dari saya pun juga kaget. Oke. Kagetnya ini kan cerita terakhir dia di penjara. Si T ini di penjara. Yo, aku ora bulet emang ceritanya yang ngono kuwi. Dek niki bar di penjara kasus samurai toh kok tiba. Oh, berarti pada saat kasus samurai itu ya karena duitnya gede kali ya. Pak Tarman ini pernah di penjara ngono, Pak? Mbak. Maaf, Mbak. Oh, pernah di penjara, coy. Wah, emang beda Bapak yang satu. Apa namanya? Pro player. Wah, keren. Oke. Tiba keluar dari penjara kok seviral ini gitu loh. Keluar dari penjara. Oke. Lanjut. Nah, mungkin dari keluarganya yo nggak mau spill karena tadi pada kaget semua, bahkan keluarganya juga diteror gitu loh. Diteror? Sama siapa yang teror? Sing teror ya netizen, banyak yang nanya ke keluarganya karena viral video niki wau. Ngoten loh. Nah, itu untungnya Kak, untungnya itu kok di live streaming. Nek misalnya ndak live streaming itu ya ndak mungkin viral gitu. Oh. Ini ada foto nomor 17 nama Tarman tanggal 14 bulan Februari 2022 pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP. Kita coba searching. A few moments later. Pasal 378 KUHP adalah mengatur tentang penipuan yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana penjara jika dengan sengaja menggunakan tipu muslihat. Oke, nanti akan gue coba tampilkan di handphone atau di layar video ini teman-teman ya. Ini sementara dari HP saya dulu ya pada saat saya tag video, tapi mudah-mudahan nanti akan saya tampilkan ini sesuai dengan statement dari live streaming yang tadi itu. Ya, pasal 378 KUHP itu adalah terkait tentang penipuan. Jadi kasusnya itu adalah samurai dan nominalnya adalah 1 miliar dan korbannya kalau di live streaming ya kita nggak tahu kebenarannya. Ini berdasarkan video yang tadi. Korbannya kalau tidak salah ada namanya Mas Den ya. Kemudian beliau di penjara karena mungkin uangnya mungkin gede ya. Dan di sini tertulis di dalam sebuah foto, kalian bisa lihat sendiri. Oke, saya zoom ya teman-teman ya. Nomor 17 nama Tarman tanggal 14/02/2022. Ya, jadi sesuai dengan statement yang Mbak tadi, yang kategorinya adalah nggak tahu panggilannya apa, besan atau apa, ada ipar apa gimana gitu ya. 378 KUHP itu cocok banget gitu ya, menurut gue. Oh, luar biasa Bapak Tarman. Oke, sekarang kita akan coba mendekati keluarga dari pihak cewek teman-teman. Ya, dari pihak cewek. Karena gue udah dengar ada beberapa video yang sengaja datang menemui si keluarga yang cewek nih guys. Wawancara dengan orang tua Sheila yang dapat mas kawin 3 miliar dari Tarman. Oke, kita gas. Ngayam bakso di Purwantoro. Di Purwantoro. Oh, jualnya itu di mana? Di sini. Ke sini bapaknya. Pak Tarman. Kesini karena apa? Ada kenal apa gimana? Ya kenal sama bapak. Bapak. Orang tua saya. Apa pernahnya sebagai teman? Ya kesini intinya tamu gitu. Ya saya sebagai orang tua ya saya nikahkan. Setelah itu. Ini orang tua dari Mbak Sheila, maaf ya, sang pengantin perempuan sama bapaknya Sheila. Muda ya, maksudnya umurnya lebih muda kan. Pak Tarman mah panggilannya udah bukan bapak lagi. Aduh ya, sebetulnya sih kembali lagi teman-teman. Ya, materialistis tuh boleh tapi ya realistis lah gitu ya. Oke, lanjut. Ya ada kabar-kabar yang katanya ini itu yang. Oke. Intinya nggak benar. Klarifikasi ya. Yang melarikan diri, membawa kabur ini itu. Kalau apa namanya uang maharnya memang benar 3M itu ya Bu? Ya 3M berupa cek. Hah?
Tapi sudah ada apa namanya, sudah sepakatan, tidak ada masalah sama keluarga ya Bu? Nggak ada masalah. Terus enggak. Maksudnya gini loh Bu, Bapak yang wawancara Ibu ini, itu bener nggak uang cek 3 miliar itu ada nggak 3 miliarnya gitu? Itu yang jadi pertanyaan netizen. Kalau apa namanya, uang maharnya memang benar 3M itu ya Bu? Ya 3M berupa cek gitu. 3M berupa cek. Tapi sudah ada apa namanya, sudah sepakatan, tidak ada masalah sama keluarga ya Bu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus mempelai di mana Bu sekarang Bu? Sekarang di Purwantoro. Oh, di Purwantoro. Iya, di tempat kos saya yang jualan itu. Kos. Bu, harapannya seperti apa Bu? Sekarang mempelainya ada di sana. Tempat kos. Kan 3 miliar bukan? Bingung deh. Ya harapannya ya anak saya bahagia, apa yang seperti yang dia awal bicara sama mamanya minta izin nikah. Amin. Itu cuma itu. Kalau anak umur berapa Bu di sini? Iya itu. Sudah berapa tahun kenal? Kenapa? Sudah berapa bulan kenalan dengan 1 bulan kurang lebih. Selanya? Bisa disampaikan sedikit aja Bu, awal mula kenal sama mempelai ya laki-laki. Dek Tarman itu teng mriki maksudnya ada apa yang sakit apa bagaimana lah, intinya kayak gitu, minta tolong sama bapak. Terus anak saya lagi jaga warung di atas gitu. Tapi itu pun saya nggak tahu, saya kan di Purwantoro gitu. Awal mulanya kenal Nek Dinduk gitu, terus di rumah mah. Nanti udah ada perjanjian nanti pas menikah kasih mahal 3 miliar. Itu iya. Disebutkan 3 miliar gitu. Iya. Sampean kaget loh, kok banyak sekali gak gitu, gak komentar sampean. Ya intinya yang saya tanya anak Pak. Oh gitu. Kalau anak saya mau, senang, suka ya sudah. Kalau saya sistem saya gini, misalnya saya suka dengan uangnya itu, kalau anak saya nggak suka ya nggak mau saya korbankan perasaan anak. Tapi ibu dari pihak promo tuh nggak begitu. Anaknya yang mau cinta tuh sama Pak Tarman, dia lope, ya kan? Ini terus kayak mana? Kalian mah materialistis, tapi emang materialistis itu perlu gitu maksud gue. Cuman ya realistis gitu. Oke lanjut. Uang itu asli nggak bisa saya nggak usah saya. Yang intinya anak saya suka udah. Itu ceknya sekarang di mana Bu? Di rumah atau di cek di mana cek? Di bawah. Apa gunanya uang yang 3 miliar itu rencananya? Kalau itu ya mungkin ditabung untuk anak gitu, jamin orang tua sampai masa tua. Kalau intinya ya Dik Tarman itu ya bilang mau bikinin rumah di sini juga. Di sini terus apa itu arsiteknya juga udah. Zaman suka ke rumah menantu sebelumnya belum? Di mana itu? Slogoimo. Mau bikin rumah pakai arsitek loh. Gak kabur loh. Lagi bulan madu kalian suka kemana-mana. Cuman sekarang lagi tinggal di tempat kosan, tempat jualan dulu. Gitu. Kalian jangan suka gitu Tarman itu aja bilangnya mah saya nggak punya orang tua, nggak punya anak, nggak punya istri. Saya itu nabung uang dari 22 tahun yang lalu. Dari usaha apa? Iya, nyupir, bisnis, cengkeh garing. Oh, berarti nyupir bener dong, nyupir bus tadi ada kesaksiannya, bisnis juga bener. Tapi kasus yang itu yang tadi ada tuh penipuan tuh gimana ya? Supir mobil Rosalia pernah. Hah? Gini, itu pengusaha rokok itu bener kan nggak Pak? Sang CEO sudah klarifikasi guys. Dari kemarin Bapak CEO ini ditungguin ya. 3 miliar ini. Betul ya Pak ya? Mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Berupa cek ya Pak ya? Oh ini masih yang tadi? Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya?
Bingung? Iya, Pak. Jadi yang isu-isu yang beredar. Begitu ditanya uangnya udah ada di bank ya Pak. Mikir dulu. Dari itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya, Pak. Dan saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu, Pak. Iya. Pak Tarman usahanya apa Pak? Bisnisnya Pak? Nah lo. Saya swasta, Pak. Apa bidang apa? Swasta apa? Ya saya mengikuti proyek saya sendiri, Pak. Wih, proyek coy. Ya betul, baru mau, Pak. Hah? Saat ini sama istri ya Pak ya Pak? Sama istri, Pak, sama istri. Itu coba satu frame Pak. Satu frame bisa Pak? Dipeluk gitu gimana? Di satu frame. Nah gitu. Sama istri. Mana istrinya? Nah, gitu di satu kamera. Satu kamera Pak. Agak dijauhkan Pak. Satu kamera. Nah, lah gitu. Sheila. Sudah klarifikasi sang CEO guys. Kalau menurut gue uang 3 miliar itu bukan uang yang sedikit. Ya kalau buat gue secara pribadi. Tapi terserah kalau buat kalian opininya kayak gimana. Itu kalau bicara soal tidak percaya. Tapi kalau misalnya percaya 50%-nya ini dari gue nih. Ya kita tidak pernah tahu. Barangkali memang betul dia punya tabungan, punya bisnis dan segala macamnya gitu ya. Walaupun dulu tersandung kasus dalam tanda kutip itu kan ada kesaksiannya tadi. Ya kita akan lihat aja nanti. Oke, yang jelas kita doakan pasangan suami istri ini akan menjadi pasangan yang sangat bahagia. Betul nggak? Kita doain ya, jangan suka pikiran yang macam-macam kalian ya. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.